Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu sehat dan diberikan rezeki dan dijaga sampai dilindungi oleh Allah sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa mitos atau beberapa pemikiran yang sekiranya ini tidak tepat di saat kita mau berangkat umroh. Ya, di sini mungkin teman-teman atau kita semua ya sering mendengar tuh banyak yang statement-statement ya, yang ada sebuah anggapan yang sudah banyak menyebar nih di masyarakat luas tentang ibadah umroh, tentang layak atau tidaknya kita untuk ibadah, atau tentang persiapan, atau tentang di sana seperti apa. Ya, di sini saya mau bahas ya tentang beberapa kekeliruan yang harus kita luruskan ya, supaya masyarakat ya bisa lebih apa ya, lebih sesuai lah dengan apa yang syariat atau apa yang agama jelaskan tentang ibadah umroh. Yang pertama adalah sering kita dengar bahwa saya belum pantas untuk umroh ya karena saya masih banyak dosa, atau biasanya tuh nanti takut diazab di sana ya, seperti itu ya. Pokoknya masih belum layak lah, seperti itu. Sebenarnya pemikiran ini cukup keliru ya, karena bisa menghambat kita untuk beribadah. Pada dasarnya umroh itu kan rukun Islam ya, sholat, puasa ya. Dan syarat untuk umroh adalah bagi yang mampu dan dia Islam, seperti itu. Yang mampu ya, yang mampu itu bukan dia tidak punya dosa. Saat ini kurang lebih statementnya juga sama ya, saya nggak mau sholat karena saya belum sempurna ya, saya nggak mau puasa karena nanti takut puasa saya tidak diterima, atau puasa saya kurang bagus gitu loh, puasanya tuh kayaknya nggak maksimal, seperti itu. Dan para calon jamaah banyak yang seperti ini ya, dan kita sudah berusaha untuk menyampaikan yang sebenarnya, tapi ya mungkin qadarullah belum Allah berikan hidayah ya. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah justru karena kita berdosa, karena kita adalah pelaku dosa dan kita mau bertobat kepada Allah, salah satu cara ya, maksudnya usaha kita, yaitu kita beribadah umroh ya, karena hadisnya jelas antara umroh dengan umroh berikutnya adalah pelebur dosa, seperti itu. Bagi teman-teman yang punya harta ya, jangan beranggapan bahwa ibadah umroh ini kita harus sempurna dulu. Sama aja kayak beranggapan seperti ini, saya nggak mau pakai jilbab gitu ya, saya jilbabin hati. Bagaimana cara jilbabin hati ya, bagaimana caranya, seperti itu. Apakah sudah ibarat kata tuh dengan pemikiran seperti itu justru malah kita nggak berjilbab gitu ya, justru dengan malah kita nggak pergi ibadah, seperti itu. Dan ada anggapan bahwa nanti di sana tuh akan balasan serupa seperti itu ya. Sebenarnya tidak mutlak seperti itu ya, tidak mutlak seperti itu ya, tidak mutlak seperti itu ya. Bahkan banyak orang yang dulunya mungkin ya Allah takdirkan untuk sering bermaksiat, sering melakukan dosa, setelah dia umroh Allah berikan hidayah, terus akhirnya setelah itu dia melakukan ibadah-ibadah yang ibarat kata ibadah secara rutin, secara istiqomah, Allah berikan hidayah, seperti itu. Jadi umroh itu bukan nunggu bersih dulu, justru dan umroh kita jadi bersih, seperti itu. Bukan kita nunggu bersih dulu baru kita ibadah umroh gitu, tapi kita ibadah umroh supaya kita bersih, karena kita setiap hari melakukan dosa, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tidak pernah kita tidak
Tidak pernah kita luput dari dosa. Bahkan kalau kita tidak melakukan dosa, maka Allah tidak akan menciptakan manusia seperti itu. Tapi manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertaubat, ya, manusia yang bertakwa dan yang bertaubat, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi jangan takut teman-teman, ya, sama dulu, ya, kita juga dulu, pokoknya semua orang pasti punya masa lalu, ya, semua orang pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan manusia yang baik bisa Allah takdirkan itu tidak baik di ujung perjalanan hidupnya, ya. Nah, maka dari itu apabila kita sudah punya kemampuan dan kita memang beragama Islam, ya, kita mau umroh seperti itu, karena di sana adalah kota suci, teman-teman. Di sana itu banyak tempat-tempat yang mustajab, ya. Di sana doa kita tuh makbul seperti itu. Kalau hati kita tulus, hati kita pengen taubat, terus hati kita pengen kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan tuntun kita dan Allah akan berikan kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Justru bagi orang-orang yang takut, atau dia berpikir untuk tidak umroh padahal dia mampu karena dia takut dia masih banyak dosa apa segala macam, bisa jadi orang tersebut belum mau bertaubat seperti itu. Jadi Allah masih tutup hatinya. Justru bisa jadi orang tersebut masih pengen melakukan maksiat-maksiat seperti itu, ya. Nah, justru orang yang benar-benar dia pengen taubat dan kembali kepada Allah, dan apabila dia mampu, yang saya temukan akan terus, ya, dia bisa umroh terus seperti itu. Karena dalilnya jelas, umroh ke umroh berikutnya kafaroh, belum berdosa. Dan tidak ada balasan selain haji yang mabrur adalah surga. Terus yang kedua, teman-teman, di sana itu harus bawa oleh-oleh. Nah, ini juga yang menghambat, ya, karena misalnya gini, paket umroh misalnya 30 juta, ya, all in semuanya misalnya 30 juta. Tidak, uang ngepas pun tidak masalah, teman-teman, ya. 30 juta, ya, di sana kan hotel udah dapat, dari hotel udah makan. Terus kalau kita city tour juga di bus dikasih makan, dikasih snack, ya. Terus kalau apalagi bulan puasa, bulan Ramadan, itu banyak sekali yang berlomba-lomba untuk sedekah seperti itu. Bukan kita mengharapkan sedekah, tidak, tapi memang kalau kondisinya memang pas-pasan uangnya untuk berangkat, dan ini uang lebih, ya, dan ini uang daripada nanti dipakai buat yang lain atau yang misalnya tergoda buat jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ke negeri kafir, mending buat umroh seperti itu, nggak masalah, ya. Saya pernah, teman-teman, itu mengepas sekali, ya, bawa uang itu, ya, umroh, ya, 18 hari ngepas, ya. Alhamdulillah Allah berikan, justru malah justru malah berlimpah gitu, makanan apa segala macam, ya, tidak kita minta gitu loh, tapi Allah berikan makanan seperti itu, ya. Karena dari hotel kan juga sudah dipenuhi gitu loh. Jadi jangan takut masalah ini. Dan nggak apa-apa nggak bawa oleh-oleh, karena tujuan kita untuk safari itu adalah untuk umroh, bukan buat memberi oleh-oleh seperti itu. Jangan malu, jangan gengsi, ya. Karena nanti udah jauh-jauh nggak bawa oleh-oleh. Memang kalau misalnya kalau kita mau tulis-tulis budget tuh, ya, untuk oleh-oleh itu bisa minimal tuh bisa 2 juta loh buat keluarga, buat apa segala macam. Kan keluarga banyak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi enggak lah, itu buang jauh-jauh. Seperti kalau ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya mau diapain gitu loh kan. Jangan malu, jangan gengsi seperti itu. Terus yang ketiga, harus ada perayaan seperti itu. Harus ada walimah, harus ada panggil-panggil orang buat makan-makan seperti itu. Ya sebenarnya kembali lagi, kita buat ibadah, ya, kita buat ibadah itu sama aja kayak kita mau sholat tahajud nih, ya, tapi kita kasih tahu orang kita mau sholat tahajud seperti itu. Ya kalau niatnya benar, ya masih alhamdulillah, ya, niatnya benar untuk undang-undangan karena perasaan bahagia, karena perasaan senang, ya, pengen ngajak sedekah, terus minta doakan sama keluarga atau kerabat yang didatangi, yaitu bagus sekali seperti itu. Tapi takutnya malah tergelincir, pengen haji nih, pengen umroh, ya, bikin acara besar-besaran seperti itu, ya, sudah
mengeluarkan umroh, biaya umroh misalnya furoda, haji furoda, ratusan juta ya, manggil-manggil seperti itu. Ya kalau niatnya memang lurus, memang bisa diluruskan seperti itu, ya alhamdulillah itu sangat bagus sekali ya, sedekah sangat bagus. Cuman tidak harus, tidak wajib seperti itu. Dan bahkan bisa jadi malah menunda ibadah tersebut karena budget buat itu tidak cukup. Misalnya umroh 30 juta, buat undang-undang makan seperti itu ya mungkin anggaplah 5 juta ya, 3 sampai 5 juta. Ya. Bisa jadi ada beberapa orang yang beranggapan seperti itu ya. Karena nggak cukup, nanti gimana nih kata tetangga nih ya kan. Belum kita mau pergi umroh tapi nggak undang-undang makan, nggak bilang-bilang seperti itu. Ya itu buang jauh-jauh teman-teman ya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, itu buang jauh-jauh, itu adalah was-was syaitan ya, seperti itu ya. Karena memang kita niat buat umroh, niat kita lillah karena Allah Ta'ala, niat kita ibadah untuk meraih pahala, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.